Banyak orang beranggapan melihat gambar, foto, atau video tidaklah bermasalah jika sudah berkeluarga. Selain itu, ada yang beranggapan bahwa melihat gambar-gambar tak senonoh itu tidak mengapa dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga karena hanya melihat aurat orang lain yang dilakukan menggunakan layar monitor atau layar LCD. Artinya, tidak melihat aurat orang lain secara langsung. Syariat agama melarang kaum muslim untuk melihat aurat orang lain secara langsung. Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Al-Quran Surah An-Nur ayat 30 hingga 31. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman agar menundukkan pandangan dari aurat orang lain. Seorang sahabat Nabi bernama Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, aurat-aurat kami, apa yang boleh kami lakukan dan apa yang harus kami hindari?" Beliau bersabda, "Jagalah auratmu, kecuali kepada istri dan budak perempuanmu." Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan teks-teks ini, para ulama menyimpulkan bahwa melihat aurat orang lain secara langsung adalah haram, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti dalam pengobatan, penyidikan, dan lain-lain, dengan catatan yang dilihat hanya bagian tubuh yang diperlukan saja. Memang benar dalam kasus melihat gambar atau video tak senonoh, seseorang tidak menyaksikan aurat secara langsung. Namun tidak boleh dilupakan bahwa setiap benda memiliki ciri khas yang pada layar monitor adalah kemampuan menampilkan atau memperlihatkan gambar sesuai dengan aslinya. Rekaman suatu objek pemandangan misalnya bisa ditampilkan pada layar monitor atau sejenisnya dalam gambar yang sama dengan objek yang direkam. Sinar matahari, burung yang terbang, awan yang berjalan, dan lain-lain sama persis dengan suasana saat rekaman tersebut diambil. Maka melihat layar monitor dan sejenisnya yang menampilkan rekaman video tertentu akan terasa seperti melihat objek aslinya. Hal ini mirip seperti melihat kaca cermin yang memiliki kemampuan memantulkan bayangan aslinya. Jika cermin diarahkan ke suatu objek tertentu, maka meskipun terbalik, objek itu akan terlihat seperti aslinya. Menurut fisika, merekam gambar dan suara dari sebuah objek sesungguhnya terjadi dengan cara menangkap gelombang suara dan cahaya yang seharusnya ditangkap oleh telinga dan mata manusia, kemudian disimpannya. Lalu pada saatnya gelombang suara dan cahaya itu dipancarkan kembali ke telinga dan mata manusia. Dengan demikian, sebenarnya gelombang suara dan cahaya yang ditangkap oleh telinga dan mata saat melihat objek secara langsung itu sama saja dengan melihat objek melalui rekaman. Oleh karena itu, melihat adegan tak senonoh yang direkam dan dimunculkan di layar monitor sama saja dengan melihatnya secara langsung. Karena perangkat elektronik itu bisa menjadi media dalam menyampaikan pesan berupa gambar aurat yang serupa dengan aslinya. Aurat adalah aib yang harus ditutupi, dan mengetahui aib orang lain dengan sengaja adalah haram. Inilah yang ditegaskan Nabi SAW dalam sabdanya, "Sesungguhnya jika engkau memeriksa aib-aib orang lain, maka aib-aib tersebut akan merusak mereka, atau engkau yang akan merusak mereka." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu bagaimana jika yang menonton film atau video tak senonoh itu sudah dewasa dan telah berumah tangga? Memang ada yang beranggapan bahwa melihat video tak senonoh dibolehkan bagi seseorang yang sudah berkeluarga, beristri, karena ada tempat pelampiasan yang halal, yaitu pasangannya. Anggapan ini tidak pernah dibenarkan dalam syariat agama. Mengapa? Pertama, syariat melarang seorang muslim untuk membayangkan aurat orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengarkan, zina lisan adalah membicarakan, zina tangan adalah menyentuh, zina kaki adalah melangkah, sementara zina hati bernafsu dan berkhayal. Setelah itu kemaluan yang membenarkan atau mendustakan." Hadis riwayat Muslim.
Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan istilah zina untuk perbuatan-perbuatan yang sebenarnya bukan zina. Mengapa? Hal ini menandakan bahwa perbuatan itu haram, sekalipun dosanya tidak sebesar dosa zina yang sebenarnya. Termasuk di dalamnya hayalan tak senonoh akibat melihat, mendengar, membicarakan, dan menyentuh hal-hal yang berbau tak senonoh atau media lain yang mengantarkan kepadanya. Itu sebabnya para ulama menegaskan bahwa membayangkan aurat orang lain saat menggauli istri adalah haram. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan jalan keluar. Jika seorang muslim yang telah menikah terpesona dengan wanita lain, hendaknya ia mendatangi istrinya untuk mengalihkan godaan pada dirinya. Sahabat Nabi bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian terpesona oleh seorang wanita dan merasuk ke dalam hatinya, maka hendaknya dia mendatangi istrinya dan menggaulinya, karena yang demikian itu bisa menghilangkan apa yang terbesit dalam hatinya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini selain menjadi dalil larangan berkhayal pada wanita lain, sekaligus menjadi cara atau tips yang diberikan Nabi SAW kepada umatnya jika tergoda dengan lawan jenis yang tidak halal. Larangan menonton gambar atau video tidak senonoh termasuk bagi pasangan suami istri. Bisa dianalogikan dengan larangan menceritakan hubungan suami istri kepada orang lain. Dalam hal ini Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang berhubungan dengan istrinya kemudian menceritakannya kepada orang lain. Hadis riwayat Muslim. Hampir serupa dengan maksud hadis ini, Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang menuturkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Jangan sampai seorang wanita melihat langsung aurat wanita lain lalu menceritakannya kepada suaminya hingga seolah melihatnya secara langsung." Hadis riwayat Bukhari. Jika sekedar cerita tentang perempuan yang membangkitkan daya hayal laki-laki saja tidak boleh, maka melihatnya dalam bentuk gambar dan suara tentu lebih layak untuk dilarang. Wallahu a'lam. Lalu bagaimana jika tetap melihat gambar-gambar tak senonoh yang terlarang itu? Apakah termasuk dosa besar seperti zina? Tidak ditemukan keterangan yang secara tegas menyatakan bahwa melihat langsung aurat orang asing termasuk dosa besar. Demikian pula dengan menonton video atau melihat gambar tak senonoh. Perbuatan itu memang tidak memiliki salah satu dari kriteria dosa besar dan tidak ada pula ancaman sanksi khusus dalam syariat agama. Seperti halnya mencuri yang diancam dengan hukuman potong tangan, tidak pula dilaknat dan tidak pula diancam dengan siksa neraka. Akan tetapi, bukan berarti perbuatan itu dosanya ringan. Karena apabila perbuatan itu dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada penyesalan atau bahkan disertai sikap menyepelekan, maka perbuatan itu bisa digolongkan ke dalam dosa besar. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan bahwa batasan umum dosa besar adalah segala kemaksiatan yang dilakukan seseorang tanpa ada perasaan takut dan penyesalan, seperti orang yang menyepelekan suatu dosa sehingga menjadi kebiasaan. Ada juga sebuah kaidah yang menyatakan tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus dan tidak ada dosa besar yang diputus dengan tobat. Lalu bagaimana jika melihatnya tanpa sengaja? Berbeda halnya bila melihatnya tanpa disengaja. Misalnya ketika menjelajahi halaman-halaman internet, lalu tiba-tiba muncul gambar atau video tak senonoh, maka insya Allah akan diampuni, asal cepat-cepat menutupnya atau meninggalkan halaman terkait, bukan malah memandangnya terus-menerus. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, syariat agama telah melarang melihat gambar aurat orang lain, baik langsung melalui gambar foto atau video. Lalu bagaimana dengan produsennya atau orang yang membuat? Bagaimana pula dengan sosok-sosok yang memerankan? Dan juga bagaimana dengan orang yang menyebarkannya? Kita tentu sering mendengar istilah amal jariah, yaitu amal yang pahalanya akan terus mengalir meskipun pelakunya telah meninggal dunia.
dia akan tetap mendapatkan kucuran pahala selama amalnya masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan kebajikan. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal, amalnya akan terputus, kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Nasa'i dan Tirmizi. Sebagai mukmin yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal semacam ini. Di saat kita sudah pensiun beramal, namun Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Sebaliknya, dosa juga memiliki karakter yang sama, meskipun memang ada perbedaannya. Dalam syariat agama ada dosa yang sifatnya sama, dosa yang tetap terus mengalir sekalipun pelakunya telah meninggal, dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Inilah dosa jariah. Betapa menyedihkannya nasib orang ini di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzakh, dia justru mendapat kiriman dosa dan dosa. Kita bisa bayangkan penyesalan yang akan dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita pahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amalan yang kita lakukan, namun juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah berfirman dalam surat Yasin, sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz. Al-Quran Surah Yasin ayat 12. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik, akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan itu, dia bisa mendapatkan pahala dari amal yang dia kerjakan, plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang dia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan. Selama dampak buruk itu masih ada, dia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Na'udzubillah. Itulah dosa jariah yang selalu mengalir. Sungguh mengerikan dosa ini. Mengingat bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati, jangan sampai kita terjebak melakukan dosa ini. Salah satu sumber dosa jariah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW adalah mempelopori perbuatan buruk. Mempelopori dalam arti melakukan perbuatan buruk itu di hadapan orang lain sehingga banyak orang yang mengikutinya, meskipun bisa jadi dia sendiri tidak mengajak orang lain untuk mengikutinya. Dalam hadis yang dituturkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam, maka dia mendapatkan dosa keburukan itu, dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Orang ini bisa jadi tidak mengajak masyarakat sekitarnya untuk melakukan maksiat yang sama. Barangkali juga tidak mendorong orang lain untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dia lakukan. Namun, dia melakukan maksiat itu di hadapan banyak orang sehingga ada yang menirunya atau menyebarkannya. Karena itulah anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kezaliman di muka bumi ini. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu jiwa yang terbunuh secara zalim, melainkan anak Adam yang pertama kali membunuh akan mendapatkan dosa karena pertumpahan darah itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bisa bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini, pakaian you can see, kemudian dia sebarkan, lalu ditiru banyak orang, sekalipun dia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini, namun mengingat dia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, dia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, tanpa dikurangi sedikit pun. Yang lebih dahsyat lagi dari itu adalah orang yang membuat, menyebarkan gambar atau video tak senonoh melalui cakram atau internet. Kemudian ada orang yang menonton atau membacanya. Apalagi bila orang yang menonton atau membacanya itu kemudian berzina atau bahkan memperkosa. Maka semua orang yang terlibat dalam pembuatan dan penyebaran akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya.
Belum lagi bila unggahannya itu dibagikan oleh orang lain hingga menjadi viral, maka setiap kali dilihat atau bahkan diunduh, disimpan dan dilihat pada waktu-waktu tertentu, maka dia akan terus mendapatkan bagian dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu, bagaimana jika seseorang sudah terlanjur melakukan dosa jariah? Lalu apa yang seharusnya dilakukannya agar dosa jariah tersebut tidak lagi mengalir pada dirinya dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cara menghentikan dosa itu mengalir harus dengan sungguh-sungguh bertaubat. Jika sudah menyebarkan keburukan, maka berusaha menghilangkannya dan mencarinya agar dihapus. Jika sudah mengajarkan keburukan, maka berusaha memperbaiki dan menyebarkan kebaikan. Mengajarkan orang lain teknik-teknik beramal soleh melalui media-media yang pernah ia gunakan untuk maksiat sebelumnya. Jika pernah mengunggah gambar atau video dirinya dengan penampilan tidak senonoh atau menyebarkan gambar atau video orang lain, maka dia harus menghapus unggahannya itu dari akunnya sendiri. Lalu sebisa mungkin menelusuri jejak-jejak gambar itu di internet, kemudian menghapusnya. Setelah itu hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah berusaha mencari, tapi masih tetap tersisa di dunia maya, semoga hal ini dimaafkan, karena sudah di luar kemampuan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Rasul SAW menjanjikan dalam sabdanya, orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya dengan sungguh-sungguh adalah seperti orang yang tidak punya dosa.